Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufarul Mawahib. Saya dari kelas B4 akan mempresentasikan peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah santri, analisis faktor dan strategi efektif. Baik, menginjak latar belakang, masalah sampah di pesantren cukup serius. Dengan jutaan santri, volume sampah besar. Namun, kesadaran memilah sampah masih rendah. Hal ini berdampak pada lingkungan dan mencoreng nilai Islam. Kemudian menimbulkan rumusan masalah, yaitu rendahnya kesadaran santri dalam memilah sampah, yang menyebabkan pencemaran dan penumpukan sampah di lingkungan pesantren. Kemudian timbul pertanyaan penelitian. 1. Apa penyebab rendahnya kesadaran santri dalam memilah sampah? Nomor 2. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tersebut? Tujuan dan relevansinya. Penelitian ini berfungsi sebagai jembatan penting antara psikologi atau pendidikan lingkungan teoritis dan pendidikan agama praktis. Ini menyoroti bagaimana institusi yang berakar pada budaya dan agama seperti pesantren dapat menjadi sangat penting dalam menumbuhkan perilaku pro lingkungan, sehingga menawarkan model untuk lingkungan yang berbasis iman. Keunikan pesantren dengan nilai-nilai keagamaan dan struktur komunalnya yang khas berarti bahwa teori-teori pendidikan lingkungan konvensional mungkin memerlukan adaptasi atau reinterpretasi signifikan agar efektif dalam kerangka Islam. Konsep kunci yaitu santri dan sampah. Yang pertama, santri. Menurut Soeharto, kata santri berasal dari bahasa India, yaitu sastri, yang merujuk pada individu yang memahami teks-teks suci Hindu atau sarjana yang mahir dalam kitab suci Hindu. Yang kedua, menurut Ghazali, menjelaskan bahwa dalam konteks pesantren, istilah santri melambangkan dahaga akan ilmu, khususnya ilmu agama, yang diperoleh dari pemimpin pesantren, yaitu seorang kiai. Yang kedua, definisi dari sampah. Secara umum, sampah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Sampah organik ialah sampah yang dapat terurai secara alami. Sampah organik adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Sementara itu, sampah residu adalah sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut. Pemilihan dan pengelolaan sampah. Pemilihan penting untuk mengurangi beban TPA. Pengelolaan menyeluruh dari pemisahan hingga daur ulang dapat memberi dampak ekologis dan ekonomis. Teori perilaku terencana atau TPP yang diperkenalkan oleh Aitken menyatakan bahwa tindakan atau niat individu akan membentuk perilakunya. Niat ini berasal dari 3 konsep utama, yaitu sikap terhadap perilaku, kemudian norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup atau PLH merupakan wahana penting untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Tujuannya tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang pro lingkungan. PLH harus diberikan untuk semua tingkatan dan usia, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, formal maupun non-formal. Kemudian studi terdahulu menyatakan penelitian oleh Mangunjaya yang melibatkan 514 santri di 3 pesantren di Jawa Barat dan Banten menemukan bahwa santri secara umum memiliki tingkat kesadaran pembangunan berkelanjutan yang sedang. Santri menunjukkan kepedulian emosional yang tinggi terhadap masalah lingkungan dan sangat percaya bahwa Islam mengajarkan tentang lingkungan, yang berkorelasi positif dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kerangka pikir. Masalah, analisis masalah, kemudian penyebabnya apa, terus kemudian kita merumuskan strategi. Edukasi Islam, fasilitas, pelatihan, keteladanan, dan kolaborasi untuk hasil pengelolaan efektif.
Desain penelitian menggunakan mixed methods dengan urutan kualitatif, kuantitatif, bertujuan eksplorasi mendalam dan pengukuran luas. Subjek dan sampel yaitu santri, kiai, ustadz, dan pengurus pesantren. Dipilih berdasarkan kriteria masalah sampah dan kesediaan berpartisipasi. Instrumen dan pengumpulan data. Kami menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi partisipatif. Wawancara semi terstruktur adalah metode wawancara yang menggabungkan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan fleksibilitas untuk mengeksplorasi tema atau tanggapan tertentu lebih lanjut berdasarkan alur percakapan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya. Kemudian untuk observasi partisipatif adalah metode pengamatan di mana peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kelompok yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari budaya dan mendapatkan pemahaman mendalam melalui pengalaman langsung. Teknik analisis data. Jadi, data kualitatif dianalisis tematik. Yang pertama transkrip. Data kualitatif seperti hasil wawancara atau observasi diubah menjadi teks tertulis. Kemudian kode. Transkrip kemudian diidentifikasi pola atau gagasan pentingnya dan diberikan kode, yaitu label atau kategori singkat. Kemudian tema. Kode-kode yang serupa atau saling berkaitan kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih luas, yang mewakili pola makna yang lebih signifikan dalam data. Kemudian simpulan. Berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi, ditariklah kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu dinamika perilaku santri. Kesimpulan awal, santri perlu pendekatan edukatif, fasilitas, dan keteladanan. Pesantren perlu menanamkan nilai cinta lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.